Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang teknologi benih pohon hutan yang acara kedua, yaitu tentang saya akan memperkenalkan tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Artinya bahwa Gymnospermae dan Angiospermae sekarang yang merajai kondisi dunia ini. Yang sekarang yang menguasai adalah Angiospermae, sedangkan Gymnospermae sudah ada beberapa yang punah. Makanya saya akan memperkenalkan tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. TPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae serta perbedaannya. Tumbuhan Spermatophyta ini terdiri dari tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, di mana untuk perbedaannya dari habitusnya, Gymnospermae itu mulai dari semak, perdu, pohon, sedangkan Angiospermae itu mulai dari terna. Terna itu bangsa rumput-rumputan, itu terna. Kemudian semak, perdu, pohon. Akarnya itu juga kalau untuk Gymnospermae itu akarnya akar tunggang, sedangkan Spermatophyta yang Angiospermae itu ada akar serabut, ada akar tunggang. Dan batangnya itu tegak lurus bercabang-cabang untuk Gymnospermae, sedangkan Angiospermae bermacam-macam, ada yang bercabang dan ada yang tidak. Kemudian daunnya jarang berdaun lebar untuk Gymnospermae, sedangkan Angiospermae itu kebanyakan berdaun lebar, tunggal, dan ada yang majemuk. Kemudian pertulangan daun untuk Gymnospermae tidak banyak ragamnya, sedangkan kalau pada Angiospermae beragam. Ada yang bertulang daun mencari, ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang yang sejajar. Itu kalau untuk Angiospermae. Adapun bunganya, bunga kalau pada Gymnospermae belum ada bunga yang sesungguhnya, sedangkan pada Angiospermae bunga yang sesungguhnya sudah ada. Kalau pada Gymnospermae itu hanya berupa sporofil, sedangkan kalau pada Angiospermae sudah ada bunga jantan, bunga betina, itu sudah kelihatan. Kemudian dalam penyerbukannya untuk Gymnospermae itu hampir semua secara anemogami. Sedangkan kalau Angiospermae itu ada autogami, ada anemogami, ada hidrogami, zoidiogami. Kemudian kalau penyerbukan pada Gymnospermae itu serbuk sari jatuh pada bakal biji, sedangkan kalau pada Angiospermae itu serbuk sari jatuh pada kepala putik. Itu untuk perbedaan penyerbukan. Sel kelaminnya yang jantan berupa, kalau Gymnospermae berupa spermatozoid, sedangkan kalau pada Angiospermae itu hanya berupa inti generatif, inti sperma. Secara anatomis, bahwa akar dan batang berkambium itu pada Gymnospermae, kemudian berkas pembuluhnya kolateral terbuka, sedangkan kalau pada Angiospermae ini ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium, kemudian kolateralnya ada yang terbuka dan tertutup, ada yang bikolateral. Itu perbedaannya secara anatomis. Gymnospermae ini ada tipe strobilis conus. Itu strukturnya tersusun atas sumbu sentral aksis yang mendukung kelopak braktea dan sisik. Organ jantan dan betina terpisah itu pada Gymnospermae, tapi masih berumah satu, monoecious dalam pohon yang sama atau berumah dua, dioecious. Pada bunga jantan
itu tiap sisik itu berisi 2 kantong tepung sari, itu pada bunga jantan. Sedangkan pada bunga betina itu tiap sisik itu ada makrosporofilnya, memiliki 2 ovul megaspora pada permukaan atasnya, itu gimnosperme. Sedangkan pada angiosperme itu antara sepal dan petal, antara kelopak dan mahkota itu bisa dibedakan, walaupun ada yang tidak bisa dibedakan. Kemudian putik dan benang sari itu kelihatan sudah ada perbedaannya, walaupun ada yang benang sari dan putik itu ada dalam satu berkas, satu tempat. Kemudian bisa berupa bunga sempurna, strukturnya lengkap atau tidak sempurna. Salah satu atau beberapa struktur penyusunnya tidak ada. Kemudian bisa berumah 1, kemudian bisa berumah 2 dalam pohon yang berbeda. Itu ada yang berumah 2 itu jantan dan betinanya itu di rumah yang berbeda. Bisa bersifat hermaprodit, artinya jantan dan betina itu lengkap dalam satu bunga. Ada bunga jantan itu kalau yang ada hanya benang sarinya aja. Ada bunga betina kalau yang ada pada bunga itu hanya putiknya saja. Itu tentang pada angiosperme. Ini kita bisa melihat pada bunga gimnosperme dan angiosperme, skemanya seperti itu. Kemudian bijinya ini kita bisa melihat pada yang atas adalah gimnosperme, kemudian pada bawah adalah angiosperme. Ini ada dikotil dan monokotil. Dikotil itu yang berkeping 2, sedangkan yang monokotil itu berkeping 1. Gimnosperme itu memiliki 7 kelas, tapi ada beberapa yang sudah punah. Seperti misalnya kelas Pteridosperme atau Cicadophilicidae, paku biji, ini sudah punah. Kemudian yang masih ada Cicadinae, ini ordo Cicadales, famili Cicadaceae, ini golongan untuk famili dari Cycas rumpii atau pakis haji. Kemudian Benetitinae dan Chordatinae ini sudah punah. Kemudian yang masih ada Gingioinae. Gingioinae yang kita kenal sebagai Gingio biloba untuk menguatkan otak dalam berpikir. Kemudian Coniferinae ini yang masih banyak kita jumpai. Golongan Coniferinae itu golongan bangsa Pinus. Kemudian Gnetinae ini Gnetales, familinya Gnetaceae, contohnya Gnetum gnemon, tangkil atau melinjo. Coniferinae ini dari kata-kata konus, kerucut, ferein itu pendukung. Jadi artinya bahwa untuk golongan ini mempunyai tajuk yang berbentuk kerucut, itu Coniferinae. Ordo dari kelas Coniferinae ini ada ordo Taxales, ada ordo Araucariales, ada Podocarpales, ada Pinales, ada Cupresales. Kemudian dengan familinya Taxales itu Taxaceae, Araucariales ada Araucariaceae, kemudian Podocarpales, Podocarpaceae, Pinales, Pinaceae, Cupresales, Cupresaceae, dengan beberapa contohnya masing-masing. Ini contohnya untuk Araucaria kuningamii, ini seperti ini. Kemudian ini contohnya Podocarpus imbricatus. Kemudian ini golongan Pinus mercusii. Kemudian ini golongan Kupres arizonica atau cemara bundel.
kita melihat pada angiosperme, ini masa reseptif dan kematangan tepung sari angiosperme. Ketika tepung sari atau polen itu matang, secara otomatis kepala sari akan pecah dan menghamburkan butiran-butiran tepung sari yang sudah matang itu. Sehingga kalau jatuh pada kepala putih maka akan jadi buahnya. Kemudian kematangan tepung sari ini berhubungan dengan penurunan kadar air dan penyusutan jaringan pada kepala sari yang merupakan fungsi higroskopis untuk membuka kantong tepung sari. Mekanisme ini diduga merupakan fungsi alami dari tanaman untuk menghamburkan tepung sarinya demi kepentingan penyebaran alam dan regenerasi. Butiran tepung sari ini tersusun atas 4 komponen dasar yaitu eksin, intin, polenkit, dan kolpi. Eksin atau lapisan dinding terluar, intin itu lapisan dinding terdalam mengandung protein, kemudian polenkit atau mantel memberi warna pada polen, kemudian kolpi atau lubang germinasi itu mengandung lemak. Ini tentang tepung sari. Ini bagian-bagian bunga, kita melihat di situ ada mahkota yang berwarna merah, kemudian kelopak yang berwarna hijau, kemudian di situ ada benang sari yang terdiri dari antera dan filamen. Kemudian untuk putihnya ada stigma, ada stilus. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya bakal buah dan bakal biji. Di dalamnya ada bakal biji. Ini kemudian ada reseptakulum atau dasar bunga. Ini bagian-bagian bunga. Ini skemanya, bagannya seperti ini. Kemudian ketika reproduksi ini kita melihat bahwa benang sari itu jatuh pada kepala putih, kemudian membentuk yang namanya bulu serbuk sari, kemudian di mana bulu serbuk sari itu membawa inti sperma ke dalam bakal biji, bakal buah. Kemudian di dalam bakal buah ada bakal biji, di dalam bakal biji itu ada embrionya, kemudian dibuahi oleh inti sperma itu. Kemudian yang kedua, inti sperma yang kedua itu membuahi inti kandung lembaga sekunder, yang kemudian inti kandung lembaga sekunder itu akan menjadi endosperm. Itu untuk cadangan makanan bagi embrio tadi. Kemudian itu makanya karena ada 2 pembuahan maka disebut pembuahan ganda. Ini pada angiosperme. Ini skema tadi bagan pembuahan. Ini adalah pada tahapan perkecambahan benih pada nikotin, pada Nicotiana tobacum atau tembakau. Ini proses pertumbuhan dan perkembangan biji fase haploid serta proses penyerbukan fase diploid. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan. Kemudian dalam perkecambahan kita melihat ada kalau di sini yang termasuk hipogeal karena bijinya nggak keluar. Jadi itu tentang contohnya yang hipogeal. Kembali lagi pada angiosperme. Angiosperme ini angios itu adalah wadah atau sperma. Sperma itu biji, angios itu wadah. Maka kemudian angiosperme ini adalah tumbuhan berbiji tertutup di dalam bentuk wadah, itu artinya tertutup. Terdiri di kotiledone, kemudian monokotiledone.
Dicotyledone itu ada 3 subkelas, yaitu Apetale, Dihalipetale, dan Sympetale. Ini semua tergantung dari mahkotanya. Kalau mahkotanya kecil, tidak atau tampaknya seperti tidak mahkota, itu masuk Apetale, sedangkan Dihalipetale itu yang mahkotanya lepas-lepas satu dengan yang lainnya. Sedangkan Sympetale itu yang berhubungan mahkotanya satu dengan yang lainnya, berikatan. Sedangkan Monocotyledone ini adalah tumbuhan yang berkeping satu. Jadi mono satu, cotyledon itu adalah keping biji. Ini kita bandingkan antara dikotil dan monokotil. Untuk dikotil ini seperti namanya dicotyledone, berarti ada 2 cotyledon, sedangkan monocotyledone itu mempunyai 1 cotyledon. Kemudian pada dikotil itu radix primaria berkembang menjadi akar tunggang, sedangkan kalau monocotyledon ini radix primaria mati, yang berkembang adalah radix adventitia menjadi akar serabut. Kemudian akar lembaga dan pucuk tidak mempunyai pelindung khusus pada dikotil, sedangkan pada angiosperme ada pelindung khusus yang namanya koleoriza. Ujung pucuk dilindungi oleh koleptil. Ini akar lembaga itu koleoriza. Kemudian dicotyledone itu mempunyai batang yang bercabang-cabang, tidak berruas-ruas. Sedangkan kalau pada monokotil ini tidak bercabang, sedikit, tapi batangnya berruas-ruas. Kemudian berkas pengangkut pada dikotil itu kelihatan, ada berkas pengangkut kelihatan. Sedangkan pada angiosperme pada monokotil ini berkas pengangkutan tersebar. Artinya tidak dalam satu berkas, tetapi dalam beberapa berkas. Ini kemudian pada dicotyledone itu ada kambium, sedangkan pada monocotyledone ini tidak ada kambium. Artinya kalau tidak ada kambium, batang tidak bertambah besar. Kemudian duduk daun kalau pada dikotil itu tersebar atau berkarang, sedangkan kalau pada angiosperme yang monokotil ini tidak duduk daunnya itu berseling atau berbentuk roset. Kemudian nervasio atau pertulangan daun itu kalau pada dikotil itu peninervis atau menyirip, kemudian palminervis atau menjari. Sedangkan kalau nervasio pada monokotil itu bentuk rectinervis atau curvinervis. Rectinervis itu yang sejajar, curvinervis yang melengkung. Kemudian bagian-bagian bunga kalau dicotyledone itu bunga pentamer, sedangkan kalau pada monokotil itu trimer. Jadi bagian-bagian bunganya kalau dikotil itu 5, sedangkan bagian 5 atau 4, sedangkan pada monokotil itu bunganya 3, ada 3 bagian. Saya kira untuk pengenalan tentang angiosperme dan gimnosperme ini cukup sekian, karena ini semua dalam rangka untuk mengenal tentang biji. Kalau biji itu tidak bisa tidak bisa berdiri sendiri. Biji itu tergantung dari buahnya, seperti apa buahnya. Makanya kita mengenal tentang buah, kemudian bunganya, makanya nanti kita akan bahas tentang buah dan biji. Saya kira itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada masalah buah dan biji pada pertemuan yang akan datang.
Saya kira ini aja. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.